Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Susahnya hidup ketika sudah tidak berkuasa. Ketika berkuasa semena-mena dengan rakyatnya. Tapi kalau ketika sedang berkuasa menepati janjinya, membahagiakan rakyatnya, tentu ketika sudah tidak berkuasa rakyat akan tetap sayang kepada pemimpinnya. Ya, sekarang sepertinya Pak Jokowi menuai hasil dari apa yang telah dilakukan. Baik itu mulai dari ijazahnya yang terus dikejar sampai proyek-proyek mega besar dulu yang pernah dikerjakan yang akhirnya menuai banyak komentar. Nah, yang terbaru juga ada berita ya mengenai proyek besar dari Pak Jokowi yang akhirnya terungkap, dan tentu hal itu membuat makin banyaknya masalah. Masalah satu belum selesai, muncul lagi masalah yang lain. Netizen pun emosi mendengarnya. Benar juga kata Bung Islah Barawi ya, yang mengatakan bahwasanya kasus ijazah ini bisa membuka kasus-kasus yang lain. Ketika nanti terungkap, menjadi jalan masuk dari terungkapnya kasus yang lain. Maka dari itu, Bang Farlok akan fokus juga untuk terus mengawal kasus ijazah ini. Nah teman-teman semua, bagaimana komentar dari netizen, dan ada mantan teman akrabnya juga yang ikut berkomentar. Ini dia. Masih ingat nggak kejadian di Pulau Rempang yang katanya udah ada investasi besar yang masuk ke Rempang, sampai akhirnya rakyat di sana itu dipaksa harus mengalah. Ternyata di Rempang nggak pernah ada masuk investasi apapun. Gila nggak tuh? Si Jokowi ini bener-bener ngewarisin kebohongan paling brutal sepanjang sejarah Indonesia dalam tragedi Rempang. Udah bikin kacau situasi di sana, terus bisa-bisanya dia kemarin nginjek Pulau Sumatera kayak nggak terjadi apa-apa. Keren lu, Jok. Gue rasa iblis pun sungkem sama lu. Sekarang nih, gue coba runut kejadiannya nih. Dulu pas tahun 2023, si Jokowi balik dari Cina. Koar-koar kesana kesini soal udah masuknya investasi besar untuk proyek Rempang. Katanya si Bahlil, si Jokowi ikut menyaksikan tanda tangan MOU untuk investasi dari Xinyi Group untuk proyek Rempang sebesar 175 triliun. Si Jokowi jadiin selembar kertas MOU itu sebagai legitimasi mutlak untuk merampas tanah rakyat Rempang. Bahkan demi proyek bodong itu, tanah rakyat adat diinjek-injek, digusur, dihujani gas air mata sampai anak-anak sekolah pada jerit-jerit sesak napas waktu itu. Sejahat itulah orang yang bernama Jokowi. Sampai akhirnya pihak Xinyi Group sendiri yang ngebongkar kebusukan si Jokowi. Mereka ngomong tidak pernah ada kontrak investasi apapun untuk Pulau Rempang. Dan mereka juga terang-terangan ngebantah pernah tanda tangan kontrak investasi yang sah. Udah tahu kan sebangsat apa si Jokowi itu? Ngancurin hidup rakyatnya sendiri demi proyek bodong. Nyawa dan kedaulatan rakyat dijual demi sebuah kebohongan yang bahkan gak pernah ada hitam di atas putih. Halo cuy, kalian udah tahu kebohongan terbesar di 2023. Kebohongan terbesar di 2023 jatuh kepada proyek fiktif era Jokowi terbongkar. Perusahaan Hongkong bantah kontrak investasi 174 triliun di Rempang Eco City. Lalu di sumber berita yang lain juga ada yang angkat narasi investasi 174 triliun Rempang Eco City era Jokowi diduga bohong. Xinyi Glass akui tak pernah ada kontrak. Pengakuan Xinyi runtuhkan narasi investasi 174 triliun era Jokowi di Rempang. Yang kebohongan tersebut didukung oleh si manusia satu ini. Dia bilang saat itu kalau Xinyi batal investasi di Rempang, warga RI rugi katanya. Warga yang mana Bahlil? Warga yang mana? Rugi yang kayak mana? Hah? Rugi itu kayak gini, kalian lihat nih. Karena kebohongan konyol kalian ya. Orang punya tanah, punya rumah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diusir. Lalu saat mempertahankan tanah dan rumahnya ditangkap, diadili, udah kayak tersangka gue pikir. Bayangkan sebejat itukah kebohongan itu? Lalu kerugian itu kayak gini Bahlil. Kehidupan di sana lagi ada mayem, tiba-tiba karena kebohongan itu tadi aparat dan masyarakat dibenturkan ya. Ada darah keluar dari situ, ada korban ribuan, belasan ribu orang di situ ya. Korban waktu, korban tenaga, korban harta lagi. Sebejat itukah kebohongan itu Bahlil?
Lalu, rugi tuh kayak gini Bahlil, anak-anak yang nggak tahu apa-apa, lagi sekolah, lagi main, tiba-tiba kena gas air mata, dilarikan ke rumah sakit. Belum lagi yang trauma bahkan sampai hari ini, ya. Bahkan, Shinyi angkat kaki karena tahu banyak dampak negatif yang akan muncul di situ, sementara pejabat kita sendiri memaksakan itu harus terrealisasi. Kayak orang dari luar itu peduli sama kita, tapi penyelenggara negara kita ya itu nggak peduli. Hah? Gila. Lantas kira-kira siapa sosok yang dibenci saudara kita di Rempang? Ya, polisi. Karena gas air mata itu dari polisi. Karena saat mereka melawan yang dihadapi barikade polisi, ya. Padahal itu semua berasal dari kebohongan siapa? Terus kalau udah tahu kayak gitu, lalu kalau sekarang tahu yang bersangkutan lagi safari politik untuk mempersiapkan 2029, kalau sempat kalian nggak tahu juga harus kayak mana nanti, ya. Kalau sempat kalian dengan segitu gampangnya nanti disetir pakai uang seperak 2 perak, maka segoblok-gobloknya manusia lah kalian. Termul wajib denger nih. Jadi selama ini soal beli saham Freeport itu cuma tipu-tipu Jokowi. Ada lagi yang tidak kalah besarnya, itu pembelian saham Freeport. Benar enggak? Layak enggak? Karena yang dibeli bukan sahamnya Freeport, tapi sahamnya kontraktor. Jatah kontraktor Rio Tinto 40% lebih. Bukan Freeportnya tetap bertahan nih. Kepemilikan lamanya. Freeport itu, alat yang gali di Papua, di Timika itu, yang gali itu bukan alatnya Freeport, alatnya Rio Tinto. Mitra PT Freeport. Iya, kontraktornya. Oh, kontraktor. Nah, konsekuensinya dikasih saham 40% lebih, kalau nggak salah 45. Kontraktor ini. Iya, itulah yang dibeli oleh Indonesia. Sehingga kepemilikan Freeport McMoran di Freeport tidak berkurang. Kalau mendengar beritanya, ini sangat mengerikan sekali ya, ngeri-ngeri sedap lah ya. Kok bisa segitu teganya? Nah, tapi ada juga nih narasi yang membela gitu. Perlu kita dengarkan juga sebelum nanti kita masuk ke apa iya itu bisa dipercaya gitu. Kita dengar dulu. Ramai soal 174 triliun investasi bodong era Jokowi. Emang iya? Masyarakat dihebohkan klaim bahwa proyek PSN Rempang era Presiden Jokowi yang sudah dibatalkan ini sebenarnya investasi bodong. Karena investor Hong Kong, Shinyi Glass, secara resmi membantah adanya perjanjian resmi. Tapi benar gak sih ini investasi bodong? Atau cuma berita yang digoreng dadakan untuk menjatuhkan orang? Mari kita cek faktanya. Pertama, Shinyi Glass memang resmi menyatakan belum pernah menandatangani kontrak mengikat. Tapi membingkainya sebagai kebohongan yang baru terbongkar itu menyesatkan loh. Angka 174 triliun sejak awal statusnya adalah target rencana atau MOU, bukan kontrak final yang sengaja dipalsukan. Pernyataan Shinyi pun sudah rilis dari awal 2025. Nah, dan angka-angka tadi hanya target yang ditaksir untuk proyek ini, bukan angka real yang sudah didapatkan. Jadi, pelajaran pentingnya, publik harus bisa membedakan mana sebatas MOU dan mana kontrak resmi sebelum ikutan kegoreng isu yang fatal. Jadi, berita yang selama ini masih beredar tuh berdasarkan apa ya? Nah, kalian percaya nggak dengan narasi tersebut gitu? Setelah kita melihat rekam jejak digital dari Pak Jokowi itu sendiri gitu ya, banyak yang akhirnya membuat konten gitu, menyatukan kata-kata yang inkonsisten dari Pak Jokowi sendiri. Ya bisa dikatakan kebohongan lah ya, soal SMK, Buyback Indosat, terus habis itu Freeport dan lain sebagainya gitu. Seperti contohnya ya video yang ini nih. Bongkar! Inilah 100 kebohongan janji Mulyono. Mudah-mudahan kalian gak berkurap kalau lihat ini. 1. Ngaku nggak bakal nambah utang, tapi nyatanya utang tembus 8.000 rupiah T. Bangsat. 2. Janji ekonomi 7%, realitanya ngaco, mentok 5%. 3. Harga BBM katanya stabil, tapi naik mulu. Bajingan. 4. Listrik nggak naik, tapi tetap dinaikkan. 5. Stop impor beras, tapi tiap tahun impor gila-gilaan. 6. Swasembada pangan, tapi omong kosong. 7. Harga sembako murah, tapi makin mencekik. 8. Janji tingkatkan daya beli, tapi rakyat justru makin melarat. 9. Petani dilindungi, tapi malah dilibas impor. Bangsat. 10. Nelayan sejahtera, tapi nelayan dipersulit. 11. Lapangan kerja jutaan, tapi pengangguran tetap. TKA Cina banjir. Kunyuk. 12. Janji stop utang luar negeri, tapi utang malah numpuk 3 kali lipat. 13. Kredit UMKM mudah, faktanya ribet dan bunga tinggi. 14. Harga daging murah, karena impor tetap jalan. 15. Harga kedelai murah, tapi impor gede. 16. Nggak bagi-bagi kursi, tapi kabinet penuh kroni dan lawan politik. Bangsat. Ke-17. Pemerintahan ramping, tapi kementerian tetap gemuk. 18. Basmi korupsi, tapi KPK malah dilemahkan.
Biadab. 19. Koruptor nggak dikasih ampun. Nyatanya banyak dapat remisi dan bebas. Bajingan. Kedua janji transparansi. Tapi utang dan proyek IKN gelap. 11. Janji birokrasi simpel. Tapi tetap ribet. Pungli jalan. 22 BUMN katanya sehat. Tapi banyak tekor dan nyusu ke APBN. Tai. 23. Nggak ada politik dinasti. Tapi anak dan menantu semua jadi pejabat. Bajingan. 24. Nggak cawe-cawe pemilu. Tapi cawe-cawe sampai terang-terangan. Goblok. 25. Nggak main politik praktis. Tapi semua oposisi dilumat. 26. Janji tuntasin kasus HAM. Tapi nggak ada. 27. Kasus Wasior, Wamena, Paniai. Tapi zong. 28. Ngaku demokrasi sehat. Tapi indeks demokrasi anjlok. 29. Kebebasan pers. Tapi jurnalis dibungkam. 30. Oposisi bebas. Faktanya ditangkap pasal karet. Ciuh najis. 31. Stop kriminalisasi ulama. Tapi ulama banyak dijeblosin. Biadab. 32. Stop kekerasan aparat. Tapi rakyat ditembakin. Kilometer 50. Demo. Papua. Biadab. 33. Buruh dilindungi. Tapi disikat pakai UU Cipta Kerja. 34. Mahasiswa boleh kritik. Tapi tai kurap. 35. Ngaku enggak intervensi hukum. Faktanya intervensi aparat. 36. Tol murah. Iya tol lol. 37. LRT murah. Kurapmu. 38. Kereta cepat. Katanya efisien. Tapi utang numpuk. Tiket mahal. 39. IKN nggak pakai APBN. Tapi duit negara disedot terus. Bangsat. 40. Infrastruktur demi rakyat. Tapi beban rakyat lewat utang. 41. Bandara baru. Tapi sepi. Mangkrak tai kurap. 42. Bendungan untuk petani. Tapi banyak nggak berfungsi. 43. Tol laut sukses. Faktanya biaya logistik tetap mahal. 44. Kereta Papua. Hoax. 45. Mobil SMK. Tapi akal-akalan doang. Bajingan. 46. Berantas mafia tambang. Tapi mafia makin menjadi. Kunyuk. 47. Stop deforestasi. Tapi hutan habis. 48. Energi terbarukan. Tapi jalan di tempat. 49. Jaga laut. Tapi pasir laut diekspor lagi. 50. Sawit rakyat dilindungi. Tapi konflik agraria makin brutal. 51. Stop reklamasi. Tapi reklamasi tetap lancar. Bajingan. 52. Stop impor BBM. Tapi impor makin mengkurap. 53. Batubara dikurangi. Tapi ekspor dan izin makin longgar. 54. Lingkungan dijaga. Tapi bencana ekologis makin sering. 55. Petani hutan diberdayakan. Tapi malah disuruh berantem sama perusahaan. 56. Kesejahteraan naik. Tapi rakyat makin susah. 57. Kemiskinan ditekan. Tapi angka miskin mengkurap. 58. Pengangguran turun. Tapi banyak sarjana nganggur. 59. BPJS gratis. Faktanya iuran naik. Tai. 60. Kesehatan murah. Rumah sakit tetap mahal. 61. Sekolah gratis. Tapi masih banyak pungutan. Entundrede Ogto. Guru honorer sejahtera. Tapu gaji receh. Tolol. 63. Janji internet merata. Merata kaya kurap. 64. Harga rumah terjangkau. Nyatanya susah dicapai. 65. Janji stop impor obat. Tapi impor tetap gede. 66. Nggak main pencitraan. Tiap hari pencitraan. 67. Ngaku merakyat. Lebih sering akrab sama oligarki. 68. Nggak mau politik kotor. Politik paling kotor. 69. Nggak bohong. Tiap detik bohong. 70. Ngaku jujur. Faktanya banyak tipu. 71. Ngaku kerja nyata. Tapi lebih banyak omong. 72. Bilang nggak haus jabatan. Tapi cawe-cawenya sampai kekurap. 73. Ngaku anti nepotisme. Tapi dinasti politik. 74. Janji sederhana. Tapi gaya hidup elit. 75. Ngaku dengar suara rakyat. Tapi kritik dibui. Kunyuk. 76. Harga cabai aman. Tiap tahun nangis. 77. Harga beras stabil. Tiap tahun gonjang-ganjing. 78. Kartu sakti bikin rakyat makmur. Tapi kenyataannya ribet dan nggak merata. 79. Janji stop impor jagung. Tapi jagung tetap impor. 80. Janji stok pangan cukup. Tiap tahun wacana impor. 81. Janji perkuat TNI. Tapi alutsista rongsok. 82. Janji perkuat Polri. Tapi polisi jadi alat politik. 83. Janji netral di pemilu. Cawe-cawe gila-gilaan. 84. Janji stop politik uang. Tapi politik amplop merajalela.
85. Janji reformasi hukum, hukum tebang pilih. 86. Janji stop diskriminasi, rakyat kecil gampang dikriminalisasi. Bajingan. 87. Janji bersih, tapi lingkaran penuh maling. Tambahin sendiri aja ya, capek ngomongnya. Jadi kesimpulannya, Mulyono itu pemimpin buruk paling banyak berbohong dalam sejarah. Janji-janji manis cuman alat nipu rakyat. Faktanya, bangsat, bajingan, biadab, negara diwarisin utang yang bengkak, rakyat makin miskin, demokrasi hancur. Mulyono emang sudah turun, tapi kejahatannya masih aktif, melalui titipan orang-orangnya dan anaknya. Jadi selama Mulyono nggak diadili, maka kejahatan, kecarut-marutan, kerusuhan akan terus terjadi. Ingat itu. Saya mau konfirmasi. Beberapa hari yang lalu Pak JK, itu tokoh bangsa kita, mantan wakil presiden mengatakan proyek SMK itu bohong-bohongan. Lah saya mau tanya Pak Rudi, karena Bapak tanggung jawab di situ loh. Bapak waktu wakil presiden, bener nggak sih bohong-bohongan Pak? Jadi mohon maaf. Mohon maaf, saya sekarang dulu Pak. Dulu kan proyek itu kan dibanggakan benar oleh Pak Jokowi. Betul, ya. Ngangkat ini Pak Jokowi atau Pak Rudi? Saya yang suruh mengakhirkan di sana. Tapi inisiatif Pak Rudi? Oh, iya, cuman nanti untuk mobil dinas. Oke. Karena ya mohon maaf. Karena yang di masyarakat Pak itu seolah itu idenya Pak Jokowi. Nah, itu karena saya yang suruh ke sana. Ya. Ini yang namanya pemerintah ini kan harus punya strategi. Oke. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa ketika mobil SMK ini menjadi mobil dinas, wali kota dan wakil wali kota, AD1, AD2? ya AD1, AD2 di sana, Oh, ya. fotonya semua ada. Begitu di sana, boom, semua padahal kita itu dibully sama rakyat. Pemerintah nggak bisa bayar utang ke PLN tentang pajak penerangan jalan umum. Oh, ada utang? Iya. Kenapa nggak dibayar Pak? Lah, karena belum dianggarkan waktu itu kan. Jadi selama 5 tahun itu kan kita pernah ditinggali utang, namun nambah terus. Oke. Nah, akhirnya bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan utang ini. 3 Januari kalau nggak salah, utang dari PLN ini kita bayar cash dengan naik mobil SMK. Artinya SMK ini hanya pengalian isu atau apa? Ya boleh saja kalau Pak Rudi menyampaikan itu pengalian isu. Pengalian isu supaya opini opini mengarah ke sana. Oke. Tidak uang sebesar itu untuk mengembalikan utang. Dan mengeluarkan uang segitu kan ya sebetulnya mesti harus ada proses dan sebagainya. Siap. Ini kontan kok ini, cash ke sana. Nah, akhirnya SMK meledak. Semua gubernur, panglima, Kapolda, Kapolwil dulu masih ada. Itu pesen mobil SMK semua. Masuk Pak Gatot Nurmantio. Oh iya. Tapi keburu 2012 beliau lari ke Jakarta. gubernur. Dan itu pun juga prosesnya cukup lumayan unik juga. Lah sehingga kalau Pak JK mengatakan mobil SMK itu bohong-bohongan, ya memang itu mobil untuk pelatihan pendidikan di SMK. Tapi ada produksi nggak waktu itu? Nggak ada. Nah, terus kenapa kok diekspos bahwa seolah itu mobil rakyat akan diproduksi? Lah karena mungkin untuk pencitraan atau bagaimana saya nggak ngerti. Saya kan nggak habis pikir sampai ke arah Berarti kita itu. semua kena prank ini. Nah, kena prank. Jadi kalau saya kemarin tidak segera ke sana, makanya ketika beliau jadi presiden, SMK mau kerjasama dengan Proton itu saya ingatkan Pak Jokowi lupa ini. Kita dulu pernah membangun kerjasama dengan Korea dan Jerman, belum terrealisasi kok dengan Proton. Loh, sekarang SMK itu seperti apa? Nggak tahu saya, akhirnya setelah itu saya keluar dari semuanya. Sudah. Jadi SMK nggak diteruskan lagi? Oh, berarti kalau Pak JK ngomong begitu ya ada dasarnya juga? Ya, ada dasarnya, ya memang belum ada gerakan apapun kok. Branding mobil rakyat waktu itu? Saya kan dulu kan kalau mobil nasional kan tidak boleh dengan organisasi. Iya. Karena 92 kan sudah keluar itu. Iya. Tidak boleh mobil nasional. Itu masih ada Timor. Ya, akhirnya kita membuat mobil rakyat. Yang SMK itu bisa yang pickup itu kalau tidak salah dulu itu 70 juta harganya. Kalau itu untuk petani semuanya bisa lah untuk pakai. Namun setelah itu tidak ada tindak lanjut. Lah saya apa kapasitas saya? Wong yang beliau presidennya. Kalau beliau jadi presiden kan harusnya bisa Pak. Makanya kalau mau dilanjutkan kan bisa. Akhirnya kan mendirikan SMK di Boyolali. Tidak operasional dan tidak ada produksi juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang.
Nah, terserah mau dikatakan apapun, dinilai apapun, saya mau hoak, mau frank dan sebagainya, saya nggak ngaruh. Namun ceritanya seperti itu. Ini apa Pak? Ya, Ngomong padanya ini. ya ngomong padanya. Yang sampai, mohon maaf, beliau mau nyetirin sendiri ke Jakarta pun saya larang, jangan. Saya aja yang nyetir, nanti Bapak naik pesawat ke Jakarta. Sampai ke Jakarta ya saya kelilingkan ke media-media nasional waktu itu. Untuk uji emisi waktu itu ya? Ya, mau uji emisi itu kita kelilingkan dulu, baru kita masuk ke Menhub. Ya, Di karena begini, Serpong Pak, sana. mohon maaf, kami semua dilihat bahwa dulu kan jadi pemberitaan nasional. Betul. Besar-besaran. Nah, tapi habis itu kan hilang. tenggelam dan tidak ada yang, ya mohon maaf, tidak ada yang mengungkap lagi. Ya, saya kalau suruh mengungkap ini, tak ungkap ya apa adanya yang saya tahu dong. Iya, saya kemarin lihat kok Pak JK ngomong begitu. Ya memang nggak ada. Pak, mohon maaf. Untuk pada waktu tahun 2011 kalau salah, menjelang Pilgub DKI Jakarta. Sebetulnya waktu itu PDI Perjuangan melihat bahwa dia ini orang potensial hebat, lalu diangkat ke Jakarta, atau ada keinginan dari Pak Jokowi seperti waktu itu? Menurut saya keinginan Pak Jokowi. Ada keinginan dia? Ada keinginan ke sana, karena waktu itu kan Mbok Jawa Tengah dulu. Oh ya, kenapa nggak Jawa Tengah? Nah, saya maksudnya seperti itu. Terus jawabannya? Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah nanti kan kita membantunya lebih ringan. Mudah, ya. ya. Karena saya punya di Jawa Tengah. Wah, BPD-nya kecil katanya. APBD-nya kecil? Nah, BPD-nya itu kecil. jawaban Pak Jokowi? Ya. Terus akhirnya dilakukan survei di DKI. Dia unggul dan baginya punya potensi lah. Dan akhirnya ya saya sempat dimarahi oleh almarhum Bapak Taufik Kemas. Rud, kamu itu goblok, kamu itu bego. Ngapain sih kurus kamu bawa ke sini lagi? Bu, Pak, ketua umum saya kan Ibu Mega. Ya, gitu. Akhirnya Pak, feelingnya Pak Taufik Kemas Sudah bagus ada. juga ya? Iya. Akhirnya terbukti juga? Nah, sekarang terbukti. Termasuk tanya aja Pak Kwek Kianki. Iya. Ya. Jadi akhirnya ya sudah sampai beliau mengorbankan, mohon maaf tadi, sendiri-sendiri dulu. Karena Pak Taufik Kemas almarhum adalah Pak Wasibowo, pendukung Wasibowo, Ibu Pak Jokowi. Semua dikerahkan ke sana, belum dari Jawa Tengah untuk menangkan ke sana, karena orang Jawa kan banyak di sana. Menang akhirnya. Nah, akhirnya menang 2 putaran. Itu pun ketika mau 2 putaran itu saya sampaikan, Pak nanti 2 putarannya dengan incumbent Pak. Oh enggak Mas, nanti saya dengan Hidayat Nur Wahid. Loh kok bisa itu loh? Ya kan mesti ya dengan incumbent lah. Pak Rudi terlibat juga? Pada waktu Iya, saya menyampaikan ke beliau Pak. Ini yang kita. Ini Bapak kan di Solo ya? Ya di Solo kan, beliau kan masih wali kota Pak. Oh, oke, ya. Baik. Pulang ke sini kan kita ngobrol-ngobrol nanti 2 putarannya dengan Pak Wasibowo incumbent. Udah, feeling saya dengan Hidayat Nur Wahid. Ya sudah, akhirnya 2 putaran dengan Wasibowo.